Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Azabal fadilah di silsilah tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khususan Syekhuna wa Mursidina biadzal zaman Syekh Maulana Muhammad Abdul Qausifullah Maslul radhiyallahu qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi amwali ulumihi wa asrari wa qarabati bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kita muliakan bersama Wakil Talqin, para sahabat Kiai Haji Abuya Sofan Sauri Sallallahu Biculi Hayati, dan juga Kiai Haji Samsul Bahri Ali, yang mana malam hari ini menjadi pemangku manakib, menjadi asbab kita kumpulnya di tempat ini. Dan juga saya hormati para Kiai Khotib Suki, Ketua Ranting Jati Mekar NU, dan juga sekaligus salah satu ketua Madrasah Basir, juga para sesepuh Madrasah Basir, para ketua basis 1 sampai 19, para ketua madrasah lain, ada Madrasah Al-Fatir, Haji Wan, Al-Jelani, dan juga lain-lainnya yang tidak kami sebut satu persatu, dan juga ikhwan akhwat ya, yang sedang menempuh kesucian jiwa. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini dalam rangka mengamalkan juga melestarikan amalia kesayangan guru kita, menjadi wasilah segala hajat-hajat kita di dalam kabulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bujang segera ketemu jodohnya, yang dompetnya masih tipis segera ditebalkan, masih kertas kayak apa kayak ya. Dan juga guru kita Kiai Asep ya, serta saksama Kiai Samba ini adalah satu pasang yang punya travel perjalanan umroh. Semoga usahanya dilancarkan, dan juga jamaahnya akan diberangkatkan pula dilancarkan, pergi dan kembali lagi ya. Dan juga terkhusus kepada Kiai Samsul Bahri Ali beserta keluarga besarnya, semoga dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bi barakatil Syekh Muhammad Abdul Qausifullah Maslul radhiyallahu qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beruntung ya bagi jamaah haji umroh yang sebelum berangkat dipertemukan dengan wakil talqin guru agung ya. Beruntung, berbahagia karena hajinya sudah haji duluan sebelum berangkat. Kalau tidak ketemu wakil talqin, dia tidak mendapatkan talqin zikir baru berangkat, maka hati-hati, jangan sampai ibadah yang dilakukan sebagaimana firman Allah, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tashdid. Salatmu di depan Ka'bah sekalipun
itu hanya berupa siulan dan tepuk tangan. Artinya apa kalau siulan tepuk tangan? Ya, itu canda-canda doang. Tapi bagi calon jamaah haji maupun umroh yang sudah dipertemukan dengan para wakil talqin guru agung mendapatkan talqin zikir terlebih dahulu, maka hakul yakin hajinya umrohnya mabrur. Itu hakul yakin. Maka berbahagialah ya. Semoga dilancarkan semuanya segalanya. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan MC tadi, diberi tugas untuk tabarruk ya. Tabarruk kitab guru agung kita Fadailus Syuhur. Itu. Masya Allah, ini kitab yang dikarang oleh guru kita, yang mana menjadikan acuan buat kita, ikhwan akhwat, untuk pendalaman masalah amaliyah kita, masalah keyakinan kita terhadap amaliyah ini. Kitab Fadailus Syuhur ini adalah mengkaji rahasia-rahasia bulan-bulan hijriyah huruf per huruf. Itu. Ini hanya ada di Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryadaya. Di thariqah lain tidak ada. Itu. Jadi kita patut berbahagia. Kita sekarang ini sudah berada di akhir-akhir bulan Zulqa'dah. Kalau nggak salah tanggal 20 besok sudah masuk di bulan Zulhijjah. Itu ya, bulan haji. Yang kita kenal secara umum. Ya, kita di hari-hari terakhir. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita akan kaji 3 huruf terakhir di bulan Zulqa'dah ini. Ya, ada 3 huruf terakhir. Yaitu yang pertama adalah sebelum uslah, uslah. Uslah itu bermakna mengasingkan diri. Kata para sahabat, mengasingkan diri. Kalau di zaman dulu para aulia, ketika mereka ingin mengasingkan diri, itu mereka mencari di mana hutan-hutan yang sepi, di mana gunung-gunung yang jauh, yang tinggi, yang nggak ada orang. Di sana mereka mengadakan apa? Khulwat. Uslahnya mereka di tempat-tempat seperti itu. Tapi kalau kita di kota besar ini, hutannya ada di mana? Cuma di Ragunan. Kalau kita mau uslah di sana, di sana pun sudah banyak orang di mana-mana, meskipun di mana-mana ada hutan. Jadi tidak ada lagi untuk tempat untuk mengasingkan diri di tempat-tempat seperti ini. Ya. Waqala Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifi atau pengesah Abah Alam mengatakan bahwa jadilah ikan yang berada di lautan samudera luas, di mana di samudera itu begitu luasnya lautan yang airnya begitu asin, tetapi ikan yang berada di lautan itu ketika kita makan dagingnya asin apa enggak? Tawar. Kecuali dikeringkan di asin. Artinya apa? Kita sekarang ini berada di dalam keramaian. Apapun aktivitas dunia itu, kita ada di dalam keramaian itu, mau di pasar, mau di mall, mau di kakek, kita tetap fokus, tetap bersama Allah. Ini yang indah. Tidak perlu masuk ke hutan sana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita ada di dalam keramaian pun senantiasa takarrub ila Allah. Ini yang indah. Masya Allah. Alhamdulillahillazi qaddara lana katsiran min ibadihi. Itu kita syukuri. Kalau tidak ketemu guru aku, kita nggak dapatkan ini, Pak. Ikut keramaian, ikut ramai kok kepada Allah. Tapi kalau ada ini, saya sama Ustaz Poniran ada dandutan jadi apa itu? Kalau kita nyumbang itu, kalau ada recehnya, nggak masalah. Itu kenapa? Di dalam keramaian pun
Kita bisa. Kalau bagi yang punya ini, kalau nggak punya ini, kalau di dalam masjid juga belum tentu. Kalau nggak punya ini, itu yang luar biasa. Jadi mengasingkan diri tidak harus kemana, ke tempat-tempat sepi, masuk ke dalam hutan. Pernah saya ketemu guru sama teman-teman itu waktu belum jadi al-Bashir, sebelum masuk majelis zikir para sahabat. Kita pernah berburu tuh ke wilayah Asia sana. Nah, di sana kita bawa kelapa katanya. Terus kita sengaja masuk ke rumah gelap karena kita ini penuntut ilmu nih. Masuk ke rumah gelap, jangan pakai autan, nggak boleh pakai obat nyamuk, tahan saja sampai fokus. Kemudian diam saja sampai tahan. Nah ini apa? Kok tahan digigit nyamuk? Repot banget. Teman-teman, kita kabur. Ini guru macam apa ini? Enggak. Ini apa nyata? Hanya Kitrimo, Ustaz Poniran, kita sampai bawa kelapa. Karena harus kelapa syaratnya. Ini proses perjalanan mencari guru sejati. Tidak gampang, Pak. Ada di Banten, kita ke sana. Ada di Cilengsi, kita ke sana. Ya Allah, saking mencarinya kita diri. Kenapa? Kita harus cari guru untuk bisa mengantar kita ke kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan. Waktu itu masih 5 orang. Ya, itu majelis zikir para sahabat itu yang dibentuk adalah tempat gudangnya Ustaz Poniran. Gudang, tempatnya borong pisang, tempat pembuangan sampah. Jadi majelis zikir mulai 5 orang, tolongul ilmi kemana-mana, sampai proses dipertemukan dengan proses. Ini luar biasa. Kemudian huruf yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu dalil atau dalil. Ya, bermakna dalil ini adalah petunjuk kepada apa yang kita cari. Apa yang kita cari, semua orang hidup itu pasti ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana firman-Nya, inna lillahi wa inna ilaihi, kembali kepada Allah. Kalau enggak ketemu sekarang, ya apalagi di akhirat nanti enggak bakal ketemu. Karena Allah berfirman begitu. Barang siapa yang di dunia hatinya buta, maka di akhirat pun akan dibangkitkan dengan keadaan buta dan celaka. Ini kalau sekarang kita tidak ketemu ini, mau ketemu apa di akhirat nanti, Pak? Sekarang aja kita buta. Kalau tidak melalui proses talqin, maka tidak akan hidup hati kita. Ya. Jadi dalil itu seperti itu dalil. Ya. Petunjuk kepada apa yang kita cari. Apa yang kita cari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana untuk ketemu Allah? Bagaimana biar kita kenal Allah? Maka harus punya guru mursyid. Inilah dalil kita. Dalil kita adalah para sahabat. Gitu. Kalau ada yang nanya, apa dalilnya? Sholat dulu. Wah, dalilnya guru saya. Gak usah pusing-pusing. Siapa gurunya? Apa haus? Di mana? Di sana. Kalau mau buktinya, ayo ikut. Nah, ikut ke sana. Bawa talqin baru paham. Gitu. Dalil kita adalah guru kita. Kenapa guru kita? Karena mursyid itu adalah mursyid yang pernah jadi murid. Jadi murid dia digembleng oleh mursyid sebelumnya untuk menjadi penerus. Mursyid ini adalah awarasatul anbiya, penerus daripada nabi. Dialah yang meneruskan kenabian, karena ya, kenabian itu sudah tertutur oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung kita bertemu dengan penerus itu, penerus kenabian. Apa yang dibawa Abah, kata-katanya Abah, ucapannya, perbuatannya, semua landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang keluar dari itu. Masya Allah. Inilah dalil. Dalil kita adalah guru kita. Kenapa guru kita? Karena dia adalah pernah jadi murid yang digembleng oleh Abah Anom. Abah Anom digembleng oleh Abah sebulan seterusnya sampai ke Rasulullah. Ini yang dijadikan mursyid kita. Tidak sekoyong-koyong tiba-tiba ada mursyid baru itu. Gimana? Silsilah yang keberapa? Ya, dia bawa toreka apa? Apa silsilahnya? Nggak ada di atasnya. Ngaku-ngaku doang.
Ini yang hati-hati. Ya, karena kita bukan mursyid-mursyid, kita mursyid benar. Kita bukan toreka-torekaan, kita toreka benar. Alhamdulillah. Qaddalana ala katsirin min ibadihi. Itu dalil. Kemudian yang ketiga adalah hijrah. Ya, hijrah. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Ya, wa hijratuhu ila Allah wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Hijrah itu ya berpindahnya suatu tempat ke tempat lain. Itu kalau secara umum hijrah itu. Itu hijrah secara fisik jasmani. Kalau di dalam torika, hijrah kita adalah secara hati rohani. Itu. Kita hijrah dari yang tadinya hanya melaksanakan syariat, sekarang kita melaksanakan zikir. Zikir inilah yang menghantarkan kita hijrah yang tadinya tidak kenal Allah bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dua kita. Inilah hijrah. Hijrah itu melalui zikrullah ya, yang bisa mengantarkan kita wa ifsaluhu ilahiyah wa sa'adatul qudsiyah. Kalau tanpa melalui zikir tidak akan bisa naik. Zikir bukan hanya zikir sembarangan, Pak. Ya, bukan zikir sembarangan. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah sembarangan. Yang asli. Kenapa? Kenapa kita bilang asli? Yang asli itu adalah kita dapat daripada ya, yang membawa la ilaha illallah sebelumnya sampai kepada ruang kita. Gitu. Bibitnya coy. Itu. Ya. Pohon sama, bibitnya yang beda. Itu kita bangga dengan bibit. Kalau bibitnya asli, kuat, kita akan mencekam, akarnya akan mencekam ke bumi dan juga ya, dan rantingnya sampai ke langit. Kokoh. Itu karena la ilaha illallah bukan hanya diucapkan mulut ke telinga, tapi ditanamkan ke dalam ruh jasmani kita, ya, sehingga menyatu, ya. Cahaya la ilaha illallah ini menyatu dengan roh kita, sebagaimana menyatunya garam dengan asinnya, menyatunya manis dengan gulanya. Kata para sahabat, tidak ada profesor kimia pun yang mampu memisahkan ini. Tidak ada yang mampu memisahkan garam dengan asinnya. Tidak akan ada yang mampu memisahkan gula dengan manisnya. Seperti itulah bersatunya kalimat la ilaha illallah ini ke dalam ruh jasmani kita. Ketika sudah melalui proses talqin zikir. Alhamdulillah. Lazim qaddalana la katsirin min ibadihi. Demikian ya. Cukup 15 menit. Ya, ada guru kita, masyaallah, beliau wakil talqin yang sangat saya kagumi. Sangat muda, ganteng, santrinya dari mana-mana, tawadu. Saya paling senang beliau. Alhamdulillah berkah banget beliau bisa di tengah-tengah kita. Semoga beliau senantiasa ya diberikan kesehatan, diperpanjangkan usia dunianya, dan kita semua semoga senantiasa diistiqomahkan untuk mengamalkan amaliyah ya thariqah di Nasabandiyah pondok pesantren Surat Ibadah Dr. Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.